Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan sudah berjalan, sudah beberapa hari kita melalui Ramadan. Namun di tengah-tengah kita dari dulu sampai sekarang terjadi beberapa masalah yang hanya di sekitar furu'iyah, hanya di sekitar cabang-cabang, bukan pokok agama. Kita sebagai umat muslim harus benar-benar bisa bijak dalam terkait masalah-masalah tersebut. Salah satu yang menjadi furu'iyah, menjadi perdebatan dari ulama-ulama dahulu sampai sekarang adalah terkait rakaat sholat tarawih. Berbeda-beda pendapat. Ada yang melaksanakan 11 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat. Di tanah air Indonesia ada dua ormas terbesar yang menjadi sorotan dari perbedaan jumlah rakaat tarawih yang dilaksanakan, yaitu dari Muhammadiyah dengan 11 rakaatnya dan Nahdlatul Ulama dengan 23 rakaat. Perbedaan tersebut sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam buku Kainuan Al-Sunnah Al-Jamaah Nadiyah akan diterangkan, disebutkan Ibnu Hajar Asqalani menerangkan bahwa para ulama ada yang menetapkan 11, 13, 21, 23, 39, 41 dan 47 rakaat sekalian dengan sholat witirnya. Berkaitan dengan jumlah tarawih, Imam Syafi'i menerangkan, saya melihat orang-orang Madinah mengerjakan 39 rakaat dan orang-orang Makkah mengerjakan 23 rakaat. Dan ini tidak ada masalah apapun, boleh-boleh saja. Imam Nawawi menjelaskan, para ulama bersepakat bahwa hukum melaksanakan salat tarawih adalah sunnah dan jumlahnya adalah 20 rakaat dengan setiap 2 rakaat satu salam. Imam Malik sendiri memilih 8 rakaat, tapi kebanyakan Malikiyah atau sahabat-sahabat atau murid-muridnya sebagian besar di mazhab Maliki sesuai dengan pendapat mayoritas Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah yang sepakat bahwa salat tarawih adalah 20 rakaat. Hal ini merupakan pendapat yang lebih kuat dan sempurna ijma'nya serta menjadi pilihan mayoritas umat Islam. Wa dzaba jumhurul fuqaha minal Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah wa ba'dil Malikiyah illa anna tarawiha 20 rakaatan lima rawahu Malikun an Yazid bin Rumana wal Baihaqi an Sa'ib bin Yazid min qiyamin nas di zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu 20 rakaatan wa jama'a umurun nas ala hadzal adadi min rakaat jam'an mustamiran qolal kasani jama'a umarus ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan ala Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu fa shalla bihim 20 rakaatan wa lam yunkir alaihi ahadun fayakunu ijma'an minhum ala dhalik wa qala Dusuki wa ghairuhu kana alaihi amalus sahabati wat tabi'in wa qala Ibnu Abidin alaihi amalun nas syarqan wa ghurban wa qala Ali Sanhuri walladhi alaihi amalun nas wastamara ila zamanina fi sa'iril amsari wa qala Hanabilah wa hadha fi madinatin wa hadha fi madinati syuhrati bi hadratis sahabati fa kana ijma'an wa nusu fi dzalika katsira. Menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah, salat tarawih adalah 20 rakaat berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan Malik bin Yazid bin Numan dan Al-Imam Al-Baihaqi dari Sa'ib bin Yazid tentang salatnya umat Islam di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang 20 rakaat. Umar mengumpulkan orang yang melakukan tarawih 20 rakaat secara berjamaah dan masih berlangsung hingga sekarang. Imam Al-Kasani berkata, Umar
telah mengumpulkan para sahabat Rasulullah. Lantas Ubay bin Ka'ab mengimami mereka sholat 20 rakaat dan tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya. Maka hal itu sudah menjadi ijma' kesepakatan mereka. Imam Ad-Dasuki dan lainnya berkata, itulah yang dilakukan para sahabat dan tabi'in. Imam Ibnu Abidin berkata, itulah yang dilakukan orang-orang mulai dari bumi timur sampai bumi barat. Ali As-Sahuri berkata, itulah yang dilakukan orang-orang sejak dulu sampai masaku dan masa yang akan datang selamanya. Para ulama mazhab Hambali mengatakan hal sudah menjadi keyakinan yang masyhur di masa para sahabat. Maka ini merupakan ijma' dan banyak dalil-dalil nas yang menjelaskannya. Awalnya adanya tradisi sholat tarawih di bulan Ramadan merupakan bentuk pemahaman real dari hadis Nabi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa bangun salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mulai mengerjakan sholat tarawih pada tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriah. Rasulullah pada masa itu mengerjakannya tidak selalu di masjid, melainkan kadang-kadang di rumah. Dan an Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat talalatin fil masjidil fa shala bi sholati nas thumma shala minnal qabilati fa kathuran nas thumma ijtama'u min lailati tsalitsata aw rabi'ata falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum ila anni khasyitu an tuqradu alaikum wa dzalika fi Ramadan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat jamaah sudah berkumpul menunggu Nabi, tapi Rasulullah SAW justru tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda, sungguh aku lihat apa yang kalian berbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan pada kalian. Hal tersebut terjadi pada bulan Ramadan. Bukhari Muslim. Bahwa pada zaman Nabi Muhammad tidak melaksanakan tarawih full 29 atau 30 hari selama Ramadan dilaksanakan di masjid. Bahkan tidak dilaksanakan berjamaah. Bahkan Nabi Muhammad melaksanakan sholat setiap harinya plus dan juga waktu Ramadan adalah 11 rakaat, tapi itu dilaksanakan di luar Ramadan juga. Di teman-teman yang melaksanakan sholat tarawih dan witir 11 rakaat, monggo silahkan. Dan bagi kita teman-teman khususnya di kalangan Nahdien melaksanakan 23 rakaat witir juga dipersilahkan. Yang penting kita tidak saling menghujat, tidak saling menjelekkan. Semua baik, yang tidak baik, yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Demikian yang bisa kami sampaikan, karena memang terbatasnya waktu, tidak bisa menyampaikan dengan panjang lebar. Ada khilafnya, saya selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.